selamat datang di podcast kami yaitu Anak Perempuan Pertama. Bersama saya, Yasmin Alifa, dan hari ini kita akan menjelajahi pengalaman unik seorang anak perempuan pertama dalam sebuah keluarga. Dan hari ini saya ditemani oleh Salsabila, seorang anak perempuan pertama dari keluarganya. Selamat datang Salsabila. Hai, terima kasih telah mengundang saya. Tentu, jadi Salsabila, bagaimana rasanya menjadi anak perempuan pertama dalam keluarga? Pertama-tama itu awalnya itu cukup menantang, terutama karena saya merasa tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan adik-adik saya. Yang kemudian saya merasa perlu menjadi contoh yang baik lagi untuk mereka dan memperjuangkan ekspektasi orang tua saya. Itu pasti merupakan beban yang berat. Bagaimana Anda mengelola tekanan tersebut? Saya belajar untuk tidak terlalu keras kepada diri sendiri dan menerima bahwa saya tidak sempurna. Saya juga belajar untuk berkomunikasi dengan orang tua saya ketika saya merasa ditekan dan merasa selalu memberikan dukungan dan bertahankan. Saya bisa membayangkan bagaimana Anda mengelola tekanan tersebut. Saya belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan menerima bahwa saya juga bisa membuat kesalahan. Mendapatkan dukungan dari orang tua dan adik-adik saya itu juga sudah cukup bagi saya. Itu penting sekali. Apakah ada momen tertentu yang membuat Anda merasa bangga menjadi anak perempuan? Tentu saja ada. Saya sangat bangga ketika saya berhasil mencapai prestasi saya dan menjadi panutan bagi adik-adik saya. Melihat mereka mengikuti jejak saya dalam hal kesuksesan dan kebahagiaan membuat saya merasa sangat bangga. Itu pasti momen yang mengesankan. Apa saja sih tantangan yang pernah Anda hadapi gitu? Tantangan yang saya hadapi itu yang pertama saya mengambil tanggung jawab yang sangat besar untuk adik-adik saya nanti, membahagiakan orang tua saya, menjadi panutan bagi mereka, adik-adik saya nanti. Terus, bagaimana pengalaman Anda sebagai anak perempuan pertama mempengaruhi Anda saat dewasa? Itu benar-benar membentuk saya. Saya belajar untuk menjadi tangguh dan bertanggung jawab sejak dini. Dan saya pikir ini membantu saya dalam mencapai tujuan saya nanti dalam hidup, baik di karir maupun dalam hubungan pribadi. Lalu, pernah nggak sih kayak ada pengalaman yang menjengkelkan gitu dari adik-adik Anda kayak kayak suka iseng tapi lama-lama nyebelin gitu, bisa mengganggu. Ada. Itu emang suka bikin saya jengkel sih kadang. Kalau misalnya saya marahin tuh kayak gimana ya? Ya mereka melawan tapi gimana saya tetap nanggepinnya dengan sabar aja gitu. Kan kita sebagai anak pertama itu kan pasti orang tua punya ekspektasi lebih ya. Ya betul. Dalam hal tersebut, apa yang bisa Anda lakukan? Ekspektasi. Uh, Apa ya? Apa? Ekspektasi. Supaya orang tuanya tuh kayak merasa terpenuhi ekspektasinya, tapi jika tidak dapat terpenuhi itu Orang tua saya sih nggak menuntut buat terlalu berekspektasi tinggi ya pada anaknya. Jadi uh, anaknya mau kayak gimana, ngambil sekolah atau jurusan apa aja juga nggak ditentuin sama mereka. Yang penting anaknya itu bisa terus berusaha bekerja keras terus gitu loh. terus kira-kira
Ada nasihat apa yang ingin Anda berikan kepada anak perempuan lain yang juga mendapat peran sebagai anak pertama perempuan dalam keluarga mereka? Saya ingin mengatakan kepada mereka semua untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh dan berkembang. Jadilah teladan yang baik bagi adik-adik mereka, tetapi juga ingat untuk menjaga keseimbangan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Jadilah diri Anda sendiri dan nikmati setiap momen perjalanan ini. Baik, jadi kan kita selama waktu kecil, kita kan tadi kita tuh masih imut manis-manis, bisa gampang nurutnya gitu kan. Pas dia menginjak remaja tuh lama-lama kita ngerasa Ngeselin sebel. gak sih? Iya, dia anak di umur-umur segitu Lagi labil-labilnya. Betul kan? bener. banget. Tapi kalau jadi inget tuh kayak ternyata dulu saya juga kayak begitu. Iya, kalau mereka dulu masih kecil tuh kayak ya bisa gampang disengin lah. Kalau sekarang paling ngelawan. Nah, itu yang bikin saya jengkel sih kadang. Kalau adik saya tuh ya, kalau saya lagi beneran bercanda kayak iseng-iseng doang, dia tipe yang cuek banget, bodoh amat gitu. Kayak apa sih, kayak apaan sih kak, kayak apa sih, nggak bisa diajak asik gitu. Kadang jadi kayak Itu masih enak sih kalau ada saya mah ngelawan. dia Karena ada juga saya ngelawan, cowok. dia juga ngelawan. Kita pasti kan setiap adik kan ada berantem gitu Iya, kan. tapi nggak apa-apa sih, sebagai kakak ya harus ngalah aja. Adik kamu cewek apa cowok? Cowok. Kalian kalau berantem gimana? Ya paling kata-kataan sih. Kalau adik cowok kan gitu ya. Iya, Kalau ada mulutnya lebih lemes dari cewek biasanya ke cowok. kalau adik cewek sama cewek ya kan bisa pecah satu ya, oke kayak Iya, ribut banget sampai apalagi drama sama-sama. nangis ya baru pasti gitu kalau sama cewek pasti gitu kan, karena tahu sendiri kalau perempuan kan atau cewek tuh lebih drama lagi kan. Iya, kayak drama Korea sih lebih tepatnya. Lebay jadi kayak nangis kayak apa suka dibawa ke hati kan. Udah dua-duanya perempuan sama-sama Udah lah keras tuh. kepala. Heeh. Apalagi ya anak perempuan pertama juga lebih keras kepala sih sebenarnya. Iya, Tapi karena dipaksa dituntut punya adik, ya udah mau gimana? emang udah takdirnya begitu ya. Betul banget. Terus Nggak dia apa kayak sih. perempuan sama perempuan belum lah nggak bisa. Nggak bisa sebenarnya disatuin, tapi ya udah takdirnya begitu. Terus kalau saya tuh kan orangnya, kita berdua kan sama-sama nggak enakan ya. Tapi kadang ujung-ujungnya saya juga yang akhirnya minta maaf duluan karena saya nggak tega gitu, kayak ini masih kecil, masa saya kayak gitu kayak jadi kayak terpojoki gitu kan. Sedangkan kan saya udah lebih tahu gitu kan, kayak seharusnya saya lebih kayak mengajari, bukan marah-marah doang gitu kan. Iya, seorang kakak juga harus mengajari adiknya nggak boleh kasar. Apalagi ya sampai main fisik tuh, Iya. nggak banget deh. Nggak banget. Serem. Soalnya Kayaknya hujan ya. iya hujan. Pas banget sih momennya. Ya jangan galau dong. Enggak kok, enggak galau. Lalu apa lagi ya? Ayo, apa lagi? Tanya-tanya. Silakan ditanya. Apa kalian kalian yang di sana tuh pernah gak sih kayak apa ya? Bingung sendiri ya saya. Pernah gak sih kayak ada suatu momen kayak pernah gak sih iri sama adik sendiri, kayak dia tuh bisa lebih bisa lebih beruntung gitu dalam bukan dalam mendapatkan perhatian dari orang tua, tapi kayak lebih beruntung nasibnya, kayak dia lebih pintar dari kakaknya. Tapi kayak karena saya juga ngerasa kan zaman makin kesini juga lebih canggih juga. Benar. Jadi pasti dia juga bisa manfaatkan itu juga dengan lebih baik gitu. Udah kayak mungkin segitu aja kali ya, karena ya udah waktunya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih kepada
Salsabila Sama-sama. atas waktunya dan wawasan yang berharga Oke. hari ini. Semoga kita semua merasa terinspirasi oleh percakapan ini tentang menjadi anak perempuan pertama. Amin, amin. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dah. Dah.